Prabot Kids, Happy Sunday. Wah, nggak kerasa kita udah di minggu ketiga di Januari nih Kak Heni. Adik-adik masih bersuka cita kan? Amin, adik-adik selalu tetap bersuka cita dan harus bersemangat. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini, Kak Aja, kita mau ingat-ingat ayat hafalan kita minggu lalu yang terdapat dalam Kejadian 12 ayat yang kedua yang berbunyi, Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Nah, yang udah siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama berdiri yuk. Ikuti gerakan kakak ya. Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama menyembah Tuhan, kita naikkan satu pujian. Kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang sangat baik. Kami mengucap syukur saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama, boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan mau kami siapkan hati kami untuk belajar tentang firman-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, lebih hari lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu agar firman-Mu boleh dinyatakan dengan kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Rehoboth Kids, gimana kabar hari ini? Hari ini pasti semuanya luar biasa kan? Oke, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan terdapat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Nah, hari ini kita dengar cerita tentang Raja Salomo. Ada apa ya dengan Raja Salomo? Ayo kita dengarkan ya ceritanya. Nah, pada waktu itu ada 2 orang ibu datang menghadap Raja Salomo. Mereka pergi ke istana meminta tolong kepada Raja Salomo. Mereka sedang memperebutkan satu bayi. Ada apa ya dengan bayinya? Nah, bayi ini, pada waktu itu ada 2 orang ibu, mereka tinggal di dalam satu rumah. Dan di waktu yang bersamaan juga, kedua ibu ini melahirkan. Nah, pada suatu hari, ibu yang satu itu karena dia tidur, kemudian ditiduri anaknya, akhirnya dia itu tiduri anaknya begini, akhirnya anaknya meninggal. Kemudian dia tukar anaknya yang sudah meninggal itu ke ibu yang satunya lagi. Dia ambil bayinya, kemudian dia taruh bayi yang udah meninggal itu di samping ibunya yang anaknya masih hidup. Kemudian dia ambil anaknya yang masih hidup itu. Kemudian mulai mereka bertengkar. Itu bukan anakku, anakmu yang sudah meninggal. Mereka bertengkar, akhirnya mereka pergi ke raja. Ibu A berkata, mereka tetap bertengkar di depan raja. Raja, tuanku, Raja Salomo, tolong ini loh, dia ngambil anakku. Seperti itu. Ini anaknya sudah meninggal. Sekarang dia mengambil anakku yang masih hidup. Loh, kemudian Raja Salomo, Raja Salomo ngomong-ngomong sama ibu-ibu. Raja Salomo cuma mendengar apa yang mereka bicarakan. Mereka bertengkar terus di depannya Raja Salomo. Kemudian apa yang dilakukan Raja Salomo? Raja Salomo itu berkata kepada pengawalnya, tolong ambilkan aku pedang. Ambil pedang untuk apa ya? Kemudian bagilah tubuh bayi itu menjadi 2 bagian. Kalau bayinya dibagi menjadi 2, berarti bayinya meninggal dong. Raja Salomo kemudian dia bilang ke ibu itu, berikan anak itu, biar anak bayi itu dibelah menjadi 2, yang satu untuk ibu yang A, yang satu lagi untuk ibu yang B, biar adil. Seperti itu. Kemudian ibu yang A itu berkata kepada Raja Salomo, Raja Salomo, ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya. Enggak apa-apa, berikan bayi itu kepada ibu yang B aja. Enggak apa-apa, jangan sekali-kali bunuh bayi itu. Kasihan bayinya itu, kalau dibunuh berarti nanti bayi itu meninggal. Kemudian ibu yang ngambil bayi yang masih hidup itu dia bilang begini, lebih baik bayi itu mati aja, biar kita berdua nggak dapat bayi itu. Seperti itu, dibunuh aja nggak apa-apa. Nah, ternyata yang jahat itu adalah ibu yang B. Karena apa? Akhirnya Raja Salomo bilang begini, sekarang Raja Salomo itu sudah tahu kalau yang punya ibu yang asli dari anak ini adalah ibu yang A. Karena dia apa? Karena dia punya belas kasihan kepada bayi itu. Akhirnya bayi itu diserahkan kepada ibu yang A itu. Lah, ternyata Raja Salomo ini adalah raja yang penuh hikmat.
Nah, Raja Salomo itu mempunyai hikmat dari Tuhan. Loh, hikmat itu apa sih Kak? Hikmat itu dikasih kepintaran dari Tuhan. Pada waktu itu Raja Salomo pernah bertemu dengan Tuhan. Dia bermimpi bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan itu bertanya kepada Raja Salomo, Raja Salomo, kamu itu mau minta apa dari aku? Kemudian Salomo bilang begini, aku mau meminta hikmat supaya aku bisa memimpin kerajaan ini dengan baik dan benar, supaya aku bisa menjadi raja yang baik, supaya memimpin pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang baik di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan tuh kasih hikmat yang luar biasa, kepintaran yang luar biasa kepada Raja Salomo. Ya, seperti tadi, kedua ibu itu, Raja Salomo itu diberikan hikmat sama Tuhan, makanya Tuhan itu kasih kepintaran juga buat Salomo, sehingga Salomo itu bisa membuat keputusan yang adil, keputusan yang benar. Nah, dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu selalu memberikan kepintaran bagi kita semua. Hikmat itu datangnya itu dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu sombong dengan apa yang kita punya. Hikmat itu kepintaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa menggambar dengan baik. Kemudian kita bisa mempunyai suara yang baik, suara yang merdu. Kita bisa berbahasa Inggris dengan orang lain. Itu karena apa? Itu karena kepintaran yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita tetap bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu memberikan hikmat kepada kita. Oke adik-adik, hari ini kita belajar bahwa hikmat Salomo itu berasal dari Tuhan. Kepintaran yang kita dapatkan itu juga itu berasal dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Oke, kita terus bersyukur ya kepada Tuhan. Oke, sebelum kita akhiri cerita firman Tuhan ini, kita mau menghafal ayat hafalan dulu. Oke, ayat hafalannya dalam Kejadian 12 ayat 2. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Sebelum kita akhiri semuanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kami kepintaran, hikmat dari Tuhan agar kami menjadi anak yang baik. Kami boleh membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Terima kasih Tuhan, terus memberkati kami dengan berkat Tuhan yang melimpah. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.